Ya, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan sedikit membuat pembedaan, yaitu saya akan memulai memisahkan review saham-saham di hari-hari sebelumnya dengan video yang terpisah. Jadi nggak saya gabung dengan video analisa trading plan harian supaya lebih tenang membahasnya dan bisa lebih teliti, lebih spesifik dan tidak terburu-buru. Ya, jadi mulai sekarang saya akan coba apakah lebih efisien dengan cara ini. Jadi review saham yang pernah kita trading plan kan akan saya pisah dari video khusus review dan saya akan buat per minggu ya. Jadi dalam minggu itu ada berapa video kita akan bahas satu persatu lebih santai ya. Kemudian untuk video trading plan hari ke depan tetap seperti biasa kita akan review IHSG dan indeksnya dan juga indeks regional dan global ya, dan juga saham-saham yang diplanningkan atau ditengarai berpotensi untuk profit pada hari itu tetap seperti video yang biasanya. Oke, sekarang kita akan memulai review saham kita yang kita trading plan di minggu ini mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 22 ya. Jadi video ini akan saya pisah menjadi dua lagi. Tanggal 18 dan 19 saya bahas sekarang, kemudian tanggal 20 saya tidak mereview, 21 dan 22 akan nanti saya keluarkan satu video lagi. Kita mulai tanggal 18 Oktober hari Senin ya, itu ada ESA. Jadi saham ESA ini waktu direkomkan langsung naik besoknya, kemudian dia terkena resisten dan turun. Dan sesuai dengan rencana masih on the plan itu saat ini sedang bereaksi di area support yang pernah saya gambar. Saya suruh Anda untuk cari bit-bit yang tebal di area harga-harga ini dan ada prediksi kemungkinan dia maksimal akan menyentuh trendline ini dan kemudian reverse ya kembali. Karena apa? Karena ini ada pattern ascending triangle yang biasanya itu kalau naik kencang. Jadi saya cukup yakin kalau misalnya pattern ini jadi dan dia ada reversal, apalagi didukung berita-berita tentang harga amonia yang terus naik dibutuhkan dan lain-lain, saya yakin itu bisa menjadi katalis saham ESA ini berpotensi untuk mencapai resisten kedua, yaitu di area 434. Bahkan tidak mungkin di akhir tahun nanti bisa sampai tembus 500 ya kalau misalnya dia kencang banget. Yang jelas ini sudah mengalami pembelokan arah dari downtrend menjadi uptrend ya, dan dia sudah membentuk higher low dan sudah mantul dari resisten support bulanan. So bagi Anda yang masih pegang ESA tetap di hold, tidak apa-apa. Atau bagi Anda yang mau masuk, Anda masih punya kesempatan masuk dengan stop loss maksimal di 292. Atau lebih baik lagi kalau Anda mau menunggu di area 328 sehingga stop loss Anda lebih kecil di 296. So ESA oke ya, dari sejak direkom minggu lalu sampai saat ini posisinya masih oke dan belum mengharuskan kita untuk cut loss. Kemudian Sen juga masih oke ya, tapi rata-rata ini sudah naik sejak direkom hari Senin. Selamat bagi yang sudah profit. Namun karena saat ini menyentuh resisten weekly dan juga terkena MA50 daily, maka sedikit tertahan ya. Hari Jumat kemarin mencoba berusaha naik tapi masih tertekan turun lagi. Kita harapkan dari Senin atau dalam minggu depan bisa ada kelanjutan yang cukup signifikan ya, atau ada potensi juga Sen ini akan mengalami reversal setelah menyentuh 302 kalau dia mengalami retracement sekitar 302. Dan kalau kita lihat di sini itu masih ada terbentuk lagi support atau demand di area sekitar dekat-dekat 302. So Anda bisa lah nunggu di 302an atau sedikit di bawahnya sekitar 300 atau 298 ya. Moga-moga nanti bisa lanjut naik lagi ke atas setelah menyentuh area ini ya. Jadi Sen masih oke dan bisa dilihat Anda pasang auto cut lossnya di 276 atau maksimal di 266. Kemudian Saratoga juga naik
Ya, sejak 4 hari yang lalu terpantau naik, masih melanjutkan kenaikannya, dan Anda yang menantikan pullback masih belum terkena eksekusi. So overall kayaknya kemungkinan karena volumenya masih cukup stabil, saya kira Saratoga masih ada potensi untuk naik, dan ini sepertinya all time high ya. Ya, jadi Anda bisa tetap hold bagi yang punya posisi. Bagi yang mau swing atau mau follow trend silahkan, tapi kalau menurut saya ya ini all time high ya. Menurut saya kalau Anda sudah merasa cukup, bolehlah di take profit minimal sebagian daripada nanti kembali lagi harganya. So memang untuk swing membutuhkan mental yang lebih kuat ya, jadi Anda harus tahan goncangan, tahan godaan untuk take profit. So terserah Anda, apapun itu ya, apa yang kita bahas sudah mengalami profit cukup banyak, beberapa persen. Selamat bagi yang sudah profit, tergantung style Anda mau take profit sekarang atau masih mau hold dan follow trend dengan cara masing-masing silahkan. Tapi yang jelas apa yang kita planningkan sudah sukses ya. Kemudian Sochi, untuk Sochi kelihatannya gagal. Tapi tidak sepenuhnya juga, karena ini 22, 21, 19, ini 18 ya, tanggal 18 kemudian dia sempat naik ditutup turun, kemudian tanggal 19 nya besoknya sempat menyentuh target ya, jadi ini boleh dikatakan sudah profit. Selamat bagi yang sudah cuan, dan ini saya gambarkan sampai di sini kan memang targetnya, jadi sudah take profit ya Sochi. So selamat bagi yang sudah cuan. Tentunya bagi Anda yang masih hold dan berharap swing ya, Anda kebawa turun saat ini. Tapi good newsnya saat ini sedang ditahan juga oleh moving average 200. Saya kira tidak apa-apa, Anda boleh pasang stop loss di sekitar 190 atau maksimal di 182. Kenapa? Karena kita masih ada kesempatan, apalagi ini membentuk rejection di bawah, terbentuk shadow. So mungkin saja dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan Sochi masih bisa lanjut naik, bahkan mungkin lebih tinggi dari target kita yang pertama. Tapi apapun itu berarti yang kita bahas tanggal 18, yang kita planningkan sudah berhasil mencapai target resisten di 222 kira-kira. Selamat bagi yang sudah cuan Sochi. Kemudian ada MDKA 22, 21, 20, 19, 18 ya, sudah profit, ini ada beberapa persen. So selamat bagi yang sudah profit, dan saat ini sedang retracement, mantul kembali di area support demand area. So menurut saya karena harga emas juga mulai naik, saya kira MDKA Anda boleh masuk lagi dengan stop loss kira-kira di 30.10, atau bagi Anda sudah hold sejak dari bawah, apalagi ini sudah golden cross, Anda bisa tetap hold, moga-moga aja emas dalam beberapa waktu ke depan masih bisa naik lagi lebih kencang. MDKA maksud saya ya. Kemudian ada RALS. So selamat bagi yang sudah profit ya, kebanyakan profit ya berarti sejauh ini ya. Nanti kita lihat lagi aja bagaimana performa trading plan yang kita bahas bareng-bareng. Cuan apa rugi ya, kita katakan rugi. Jadi saya lebih suka membahasnya dengan fair ya, karena ini juga trading saya ya, trading plan saya ini kebanyakan saya juga ikut trading. So apabila Anda lihat apa yang kita bahas ini sudah profit ya, saya berarti juga sudah profit ya, jadi sama. Untuk RALS 21, 20, 19, 18 ini hanya naik tipis, so ada kemungkinan kalau Anda day trade ya Anda sudah take profit ya, tapi bagi Anda yang ngehold tentunya Anda sudah kena cut loss saat ini, atau kalau stop loss Anda di bawah moving average 20, maka Anda saat ini hampir kena cut loss, tapi belum, dan selamat masih terpantau lagi. Moga-moga aja ya ini segitiganya ini patternnya boleh dibilang setengah berhasil ya, nggak 100% berhasil ya. Moga-moga aja dengan reversal ini, toh dia juga masih membentuk higher low ya, membentuk low, ini higher low. So ada kemungkinan dalam minggu depan RALS masih bisa tancap gas ke atas, moga-moga ya. Jadi ada
Mungkin beberapa di antara Anda yang sudah kena cut loss kalau Anda stop lossnya di bawah kotak merah ini. Kalau Anda stop lossnya di moving average 20 atau di bawah MA 200 ya Anda masih belum kena. Ya, jadi kalau Anda sudah kena, Anda mau masuk lagi tidak apa-apa. Ini karena saat ini sedang ditahan oleh MA 20 dan juga area support daily. Ini ada supportnya. So tidak apa-apa ya, karena stop loss itu adalah hal yang wajar. Jadi itu pentingnya kena stop loss, justru itu menyelamatkan modal Anda dan memungkinkan Anda untuk trading lagi dengan planning yang lebih matang. Ya, jadi apalagi Anda yang punya stok banyak, sebaiknya Anda disiplin, terutama untuk day trading ya. Itu harus punya stop loss yang jangan digeser-geser. Jadi kalau sudah kena berarti planning Anda untuk hari itu atau seminggu itu gagal ya sudah. Atau bagi Anda yang swing ya sama gitu ya, cuman day trader itu lebih ketat. Sorry, minum dulu. Kemudian ada real. So yang kena cut loss anggap aja tadi RAS ya, kena cut loss atau profit kecil sekali. Real juga sempat naik ya, 21 20 22 21 20 19. Ya, jadi tanggal 18 kita infokan dengan harapan naik ke atas dalam waktu seminggu ini, ternyata belum naik. Andai kata 4 candle kencang gitu ya mungkin sudah hampir tercapai targetnya, tapi ternyata belum digoreng sama bandarnya. So untuk real tanggal 19 saja Anda bisa untung beberapa persen. Selamat bagi Anda day trader atau scalper yang sudah profit. So bagi Anda yang mau swing untuk saham real ini sih masih bisa ya, cuman mungkin targetnya sekitar 133, namun saat ini masih belum berhasil dan ini masih belum kena cut loss ya. Cut lossnya kan kemarin di bawah candle ini sekitar 90-an, tapi kalau Anda ketat di bawah, oh ya ini belum kena, ini belum sama sekali belum kena cut loss ya, kecuali kalau Anda naikkan stop loss Anda di level 100-an di bawah support ini ya sudah kena. So ini masih ada potensi dan masih kita lihat terbentuk doji di area support. Moga-moga aja dalam minggu depan bisa digiring naik ke atas. Ya, bagi Anda yang masih punya, Anda bisa tetap keep stop lossnya. Jadi kalau misalnya gagal ya Anda kena cut loss. Bagi Anda yang belum punya, sebaiknya jangan masuk dulu, tunggu aja nanti keluar candle hijau yang nge-breakout dari trendline resisten merah yang miring ini. Ya, jadi Anda boleh pantau dulu. Untuk real bagi yang belum punya enggak usah masuk dulu. Kalau Anda sudah punya kemarin tanggal 18 berarti sudah untung. Kalau Anda yang masih hold dan belum kena cut loss ya tetap aja di hold. Siapa tahu hari Senin atau minggu depan bisa terbang. Kemudian Arto ini sudah profit banget ya. Selamat bagi yang sudah ikut dan follow sejak di 4 hari yang lalu atau hari Senin. Ini sudah profit dan mencapai target, pas banget dengan garis yang saya gambar. Selamat sekali lagi bagi sudah cuan. So bagi Anda yang belum punya ndak usah masuk dulu ya, karena dia kemungkinan ada retracement. Kita tunggu aja nanti apakah dia sideways dulu atau mau turun dulu, nanti baru kita cari supportnya. Menurut saya sih jangan masuk dulu, tunggu aja dia turun, kemudian kita lihat apakah dia membentuk higher low atau tidak. Ini higher low yang saya maksud gitu. Jadi kalau membentuk higher low ya Anda boleh ada kesempatan untuk masuk dengan stop loss di bawah low-nya atau maksimal di 675. Kenapa kok gitu? Karena ini tren sebelumnya membentuk tren turun, jadi membentuk lower high. Nah ini kan kita nggak tahu apakah dia bisa ke atas dan membentuk higher high atau enggak. Jadi sebaiknya jangan dikejar, takutnya dia membentuk lower high dan Anda kena cut loss karena dia dibawa turun lagi lebih dalam. Ya, jadi ini hanya untuk trade jangka pendek aja. Selamat bagi yang sudah cuan di weekly trade Arto atau daily trade Arto ini. Kemudian ada Aba juga masih belum ya kelihatannya. Tapi ini dia membentuk bullish engulfing dan kemungkinan saya cukup yakin dalam 1 minggu atau 2 minggu ini bisa lah dia ada reaksi minimal dari support
406 ini moga-moga aja bisa tercapai targetnya. So ada potensi skenario nya seperti ini. Kalau aba mungkin saja dia naik dulu, terus kemudian dia turun pelan-pelan di sini. Setelah terpantul lagi retest kedua untuk area support 406, barulah dia terbang ke atas. Itu skenario nya. Saya sendiri masih hold. Kalau Anda mau hold nggak apa-apa, stop lossnya tetap di keep di 334 atau di bawahnya sedikit 324. Targetnya di sekitar 494. Kemudian Agi juga masih ada potensi. Nah kan sesuai dengan skenario yang saya gambar kemarin, bahwa dia akan turun dulu ke MA 50-an atau ke area support ini, support demand ya. Dan apalagi ini MA 200 nya udah mulai nyusul. Saya kira mungkin belum langsung naik, dia mungkin akan main-main dulu di area support ini, ketahan, kemudian baru dia akan lanjut fly ke atas. Secara jangka panjang, apabila dia breakout dari resistensi 1800, maka secara jangka panjang dia akan terus rally ke atas. Ya, itu untuk pembahasan detailnya sudah saya bahas di review saham tanggal 18 Oktober. Anda bisa lihat lagi videonya. Oke, jadi tanggal 18 Oktober baik untuk weekly maupun daily trade yang kena cut loss hanya 2, yaitu tadi RALS sama apa tadi ya? RALS sama Real ya. RALS sudah kena, tapi Anda bisa re-entry, atau Real. Real ini kalau Anda cut loss-nya masih di bawah sini masih belum kena, tapi oke lah, kita consider saham ini belum menang. So yang kalah 2 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 10 saham hanya kalah 2 ya. Yang lainnya untung dan 1-2 biji masih on the way. So selamat bagi yang sudah profit dengan trading plan tanggal 18 Oktober. Kita masuk ke tanggal 19. Tanggal 19 saya ada film, dan ternyata benar sekali naik ya. Ini tanggal 22, 21, 20, 19. 19 saya infokan, kemudian ternyata 3 hari kemudian baru dia fly naik ke atas, dan ya ini sudah hampir kena resisten lah ya, sempat hampir kena resisten. So selamat bagi yang sudah cuan dan take profit di dekat-dekat area sini. Seperti yang saya bilang, tidak selalu saklek persis kena resisten yang kita gambar ya, namanya juga analisa dan kita tidak bisa tahu 100% sahamnya ini mau digoreng sampai level berapa. Kadang-kadang kita targetnya terlampaui, kadang-kadang kita pasang target hampir kena. So menurut saya kurang lebih, jadi pantas sekali kalau misalnya Anda di harga 498 atau 490-an ini sudah Anda take profit cuan Anda. Saya ucapkan selamat bagi yang follow trading plan film ya, sudah cuan mungkin di atas 10% lebih ya. Menurut saya trennya masih up. So menurut saya dalam beberapa hari atau minggu depan bisa aja dia masih reversal dan lanjut lagi naik. Kalau misalnya dia lanjut lagi naik, kemungkinan resisten yang kena tanda panah ini akan diterabas dan dia akan mentargetkan area sekitar 632, yaitu mungkin 1 bulanan lah ya, butuh 1 bulanan kalau misalnya trennya lanjut naik. So bagi Anda yang masih belum sempat take profit kemarin, nggak apa-apa, Anda coba hold, tapi tetap cut loss-nya dipasang sesuai planning sebelumnya, yaitu di bawah MA 200 dan di bawah support kira-kira di 368 atau agak ketat di 394. Jadi kalau Anda belum punya, tidak usah masuk dulu, sudah terlambat ya. Kalau Anda mau masuk itu mestinya tanggal 19 sesuai info saya. So kalau mau masuk saham film ya Anda harus tunggu aja nanti di 2 garis biru ini apakah ada pantulan yang cukup signifikan, baru kemudian Anda masuk lagi ya. Jadi kalau misalnya dari film Anda nggak dapat, nggak apa-apa, Anda bisa cari saham yang lain. Era juga belum mencapai target ya. 22, 21, 20, 19. Tanggal 19 di info hanya naik sedikit, dan kemudian saat ini dia masih mantul di area support garis biru yang saya gambar tanggal 19 kemarin. So menurut saya ini masih belum kalah dan belum kena cut loss.
potensinya menurut saya masih sangat besar karena dia membentuk, kelihatannya dia membentuk bull flag pattern ya, naik terus habis gitu dia turun, kena support, dan kemudian moga-moga hari Senin atau dalam beberapa hari mendatang, karena beberapa saham telekomunikasi yang dipimpin Telkom kelihatannya kok lumayan naik ya. Hopefully era ini kalau nggak salah jualan HP ya, jadi itu mungkin saja ada imbas yang cukup lumayan. Moga-moga aja era bisa membentuk bullish candle yang signifikan lah dalam beberapa hari mendepan. So Anda yang masih punya tetap hold sesuai dengan stop loss dan planning yang kemarin. Detailnya Anda lihat di video tanggal 19. Ya moga-moga hari Senin dia bisa lanjut. Bagi Anda yang mau masuk masih belum terlambat, silahkan, justru pas banget karena ini sedang menyentuh area support yang saya prediksi akan terjadi retracement di sana, baru kemudian dia terbang ke atas. Silakan Anda mau masuk, stop lossnya kecil banget Mas Ian di 620-an. So resikonya sangat minim, atau kalau mau agak jauh di sekitar 590. Ya, dan ini juga sudah membentuk higher low. Itu kan yang saya katakan tanggal 19, detailnya Anda bisa lihat lagi. So, untuk saham BBRI juga masih cuan banget ya. Jadi tanggal 19 di info dia sudah langsung mencapai target, mendekati target. Targetnya di atas ini, tapi ternyata di sini udah terpantul turun. Jadi selamat bagi yang Anda sudah cuan. Menurut saya Anda masih bisa hold BBRI sesuai dengan garis yang pernah saya gambar ini minggu lalu, kalau tidak 2 minggu yang lalu. Ya, jadi pas banget kan dia sekarang. Saya gambarnya kan naik ke atas kemudian turun. Ini bener kan, naik ke atas kemudian sekarang turun, walaupun ke atasnya nggak persis di sini. Ya, turun dan mantul. Ada reaksi mantul kemarin hari Jumat, lumayan signifikan, volumenya sedang-sedang aja. Menurut saya dia akan mencoba ngetes resisten 4.500, kemudian kalau dia kuat baru jebol ke atas. Mungkin saja Senin atau Selasa atau dalam minggu depan jebol, karena kalau saya lihat saham Amerika indeksnya DJI itu naik signifikan, membentuk all time high lagi. S&P juga membentuk all time high walaupun terbentuk doji kemarin penutupan Jumat kemarin. So menurut saya Anda bisa koleksi dengan stop loss kira-kira di 4.190. Kalau misalnya Anda mau averaging, ya kalau misalnya dibawa turun lagi, sebaiknya Anda tunggu dulu terjadi reversal di bawah, baru kemudian Anda masuk. Ya, overall menurut saya BRI masih sangat-sangat bullish. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga sangat-sangat bullish. Tapi mungkin sekali terjadi koreksi lah ya, karena dia terkena resisten weekly. So be careful, Anda lihat koreksinya sampai mana. Dan kalau kita lihat monthly-nya sangat bullish. So menurut saya sampai bulan Desember nanti dia bisa tembus lah. November Desember dia bisa breakout dari resisten weekly ini. Ya, karena diprediksi juga IHSG akan naik, dan ini kalau kita lihat membentuk pola yang bagus, membentuk higher low juga di monthly-nya. So BBRI ya, jangan ketinggalan ya. Bagi Anda yang mau masih swing, Anda yang pengen dapat cuan panjang, ini kesempatan Anda. So jangan dilewatkan, moga-moga aja window dressing-nya nanti sampai Desember Januari sukses ya. Oke, setelah BBRI ada ISAT. ISAT ini juga sudah cuan ya. Selamat bagi yang Anda sudah profit, nah sudah mencapai target. So tugas selesai sampai 7.550. Sementara belum ada entry point lagi. Nanti akan kita bahas apabila ada, sesuai dengan diplaningkan. Sukses banget ISAT mencapai target. Ya, kemudian bagi yang Anda mau hold dan expect dia jebol resisten ini ya silahkan. Sesuai dengan stop loss yang kemarin Anda pertahankan. Tapi kalau saya nggak masuk dulu. Saya nunggu aja pullback-nya nanti sampai mana. Saya sendiri juga sudah TP untuk ISAT. Ya, kemudian untuk SEN. SEN tadi sudah dibahas tanggal 18, saya nggak bahas lagi. Tanggal 19 saya masukkan lagi
Tadi sudah saya bahas, Anda silahkan lihat lagi. Kemudian EXCL juga, sebentar ya, EXCL 22, 21, 20, 19. Tanggal 19 saya info untuk masuk karena dia berada di support dan era demand weekly. So far masih sesuai dengan rencana dan dia masih tertahan oleh area support dan belum jebol ke bawah. Menurut saya ini sudah ada rejection di area support MA20, support weekly, dan menurut saya ada potensi, ada dua kemungkinan. Mungkin minggu depan ini atau beberapa hari dia akan sideways dulu, kemudian turun, dia akan ke support yang bawah baru naik, atau dalam minggu depan masih akan langsung terbang ke atas. So Anda bisa nunggu. Kalau misalnya langsung terbang ke atas dan sudah cuan, ya silahkan Anda ambil. Kalau misalnya turun ke bawah dan kena support yang ini, Anda boleh nambah posisi dengan stop loss kira-kira di 2780. Sebentar ya, nanti kalau kena support ini, Anda lihat dulu candle penutupannya, apakah dia ditutup hijau dan ada rejection atau tidak. Dari Anda boleh masuk ketika dia sudah terbentuk candle hijau ya, artinya ada rejection atau penahanan dari support ini. Lebih bagus lagi kalau dia keluar shadow di bawah ya, berarti dia ada rejection yang kuat. Terus kemudian untuk Excel, kenapa kok saya masih mempertahankan? Karena ini membentuk uptrend yang sangat cakep. Ya, MA50-nya berhasil menahan secara terus menerus. Terus kemudian ini sudah golden cross yang sudah lama saya gambar sejak Agustus. So ini sangat mungkin dia akan mantul dan dia akan lanjut uptrend menurut saya. Walaupun ini mungkin ada tantangan yang agak berat karena di sini ada resisten monthly. Tapi ini sudah dites sekali. Kalau misalnya dalam minggu depan dia berhasil retest lagi, kemungkinan dia akan melewati kotak merah yang atas ini dulu. So bagi Anda yang belum masuk, Anda bisa nyicil masuk dulu dengan stop loss kata di 2970 atau langsung di 2770. Jadi planningnya Anda nyicil kecil dulu, kalau turun ke bawah Anda nyicil lebih besar, kemudian cut lossnya di 2790. Atau Anda mau nyicil kecil atau sedang dengan cut loss yang agak ketat di 2990, kemudian kalau turun lagi Anda mencoba masuk lagi, itu juga bisa. Overall karena ini uptrend, maka kemungkinannya untuk naik lebih banyak buy-nya daripada sell-nya ya. Untuk daripada ngelepas sahamnya, itu lebih banyak orang-orang yang beli. Kemudian BBKP ini sempat naik lumayan ya kan, 22, 21, 20, 19 saya info karena dia membentuk bullish engulfing, kemudian dia naik sedikit, belum berhasil menjebol resisten 458. Namun good newsnya sekarang dia membentuk retracement atau pullback di area support 428, persis seperti yang saya gambar. Juga moving average 20 dan ini MA20 nya mulai keluar warna hijau. So menurut saya ada potensi untuk BBKP, Anda bisa nyicil dengan stop loss kira-kira di 406 atau maksimal di 390. Saya sih lumayan yakin bahwa BBKP akan berpotensi untuk mencapai target 516 atau 590. Karena ini tahanan yang menahannya adalah support bulanan, monthly support, dan didukung oleh daily dan weekly support. So menurut saya cukup kuat. Dan kalau kita review lagi lebih jauh ke sini ya, dia membentuk pola mirip huruf N ya. Saya kira ada potensi naik turun kemudian di bawah naik lagi. Itu skenario-nya, moga-moga aja terjadi ya. So kita coba bisa plan dan antisipasi. Kita tunggu hasilnya apa yang market katakan. So itu untuk BBKP, resikonya cukup kecil, jadi menarik sekali untuk tetap dilanjutkan. Kemudian ada AISA ini belum berhasil ya. 1, 2, 3, 4 tanggal 19 saya saya bahas, saya infokan, ternyata dia masih di bawah turun dan mungkin sudah kena cut loss ya. Kalau Anda stop lossnya di 228an agak ketat. So menurut saya jangan masuk dulu ya, AISA sudah kena cut loss. Atau kalau Anda cut lossnya di bawah moving average 20 ya ini masih belum kena. Moga-moga aja Anda cukup beruntung. Moga-moga hari Senin atau beberapa minggu atau beberapa hari ke depan dia bisa reverse dari area moving average 20 dan bisa mencapai target ke atas.
Tapi hati-hati, ini juga membentuk mirip double top. Kalau menurut saya sendiri akan keluar saja. Ya, saya akan cari saham yang lain. So, truk juga kalau Anda cut loss-nya ketat seperti yang saya info di 168, 169, Anda sudah kena cut loss saat ini. Namun saya juga info ada kesempatan bagi Anda yang mau re-entry, karena ini sedang berada di area demand weekly yang dites kedua kalinya. Sorry, ini daily ini kayaknya. So, Anda bisa masuk lagi karena sekarang ditahan oleh area support dengan stop loss kira-kira di 138 bagi Anda yang belum punya dan Anda mau masuk. Ya, itu untuk truk. Atau Anda mau cut loss-nya agak ketat, kira-kira di 149 atau 152 juga tidak apa-apa. So, itu untuk truk. Kalau boleh dibilang pola segitiganya ini sudah gagal. Ini sudah kena cut loss. Kalau Anda cut loss-nya agak panjang, ya memang Anda masih belum kena cut loss. Bagi Anda yang belum kena cut loss, atau bagi Anda yang mau masuk untuk hari Senin besok, silahkan masuk dengan cut loss seperti yang saya sebutkan tadi. Moga-moga ini bisa lanjut naik lagi ke atas. Walaupun triangle-nya gagal ya, tapi ini masih membentuk higher low. Ya, higher low, tapi ini same high ya, same high low. So hati-hati kalau misalnya dia nggak mampu nggak mampu mantul lumayan signifikan, atau apalagi jebol kotak merah ini, maka dia sudah membentuk lower high. Jadi itu berarti ada perubahan tren secara daily, apalagi MA50 nya nanti kalau ditembus ya. Itu untuk truk. Kemudian ada Indi juga masih bertahan di atas ya. Ini pola ascending triangle-nya gagal menurut saya, atau mungkin diperpanjang lah ya, bukan gagal, jadi dia masih extend. Kemungkinan dia kalau nanti jebol lagi, sorry, ini sudah gagal ini karena udah jebol ya, gap down bawah. So menurut saya ini bagi yang masuk tanggal 22, 20, 21, 19 ini gagal ya, kena cut loss. So tidak apa-apa, Anda bisa menunggu nanti bila ada reversal, karena overall saham batubara masih bagus ya. Nggak apa-apa, karena sebelumnya toh Anda sudah untung dan mencapai target yang saya gambar ini dengan sangat jelas ya. So untuk Indi kita tunggu aja lah dalam beberapa hari ke depan apakah dia ada respon di area support ini. Ini adalah area resisten yang sebelumnya sekarang menjadi support ya, resisten become support. So ini dia. So ini ada support daily yang sudah dites yang kedua kalinya. Kita lihat apakah jebol ke bawah atau di bawah naik ke atas. Moga-moga aja, harapan saya. Ini juga ada support weekly yang baru yang kebentuk, cuma sudah break sedikit ya. Ini sudah break. So namun volume buy-nya masih cukup gede ya. Saya kira ada potensi lah untuk Indi bisa lanjut ke atas, moga-moga. Tapi menurut saya jangan langsung masuk dulu hari Senin, Anda tunggu aja apabila terbentuk, atau mungkin hari Senin close dengan bullish candle, nah itu Anda boleh mulai masuk. Mungkin kalau Anda mau masuk, Anda copet dulu aja. Kalau misalnya Senin bullish ya, Anda cari bidnya yang tebal, kemudian Anda bisa copet dulu sementara dengan target 2240. Untuk swing saya kira jangan dulu, tunggu close candle hari Senin, Selasa kita lihat bagaimana. Oke, itu sekian untuk review tanggal 18 dan 19 Oktober 2021. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk review tanggal 21 dan tanggal 22, karena tanggal 20 saya tidak bikin video. Oke, semoga review ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan salam profit.